Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu masih pembahasan tentang pesawat sederhana. Kemarin kita sudah belajar tentang tuas, sekarang kita akan belajar materi baru, yaitu tentang bidang miring. Kemarin anak-anak sudah Ustazah suruh untuk mencatat ya. Nah, sekarang bisa dibuka catatannya. Materinya masih sama dari situ, bedanya di sini Ustazah akan buat sebagai PowerPoint. Oke? Lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengidentifikasi pesawat sederhana yang menggunakan prinsip bidang miring. Esensi Al-Fawaz yang ingin kita capai yaitu untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mengidentifikasi pesawat sederhana yang menggunakan prinsip bidang miring dalam kehidupan. Oke, kita lanjut. Oke. Bidang miring. Bidang miring adalah salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mempermudah suatu dalam menaikkan suatu benda ke suatu ketinggian. Jadi ini adalah salah satu contoh bidang miring yang tangga ya, contohnya tangga. Dia membantu manusia untuk menaikkan sesuatu menuju ke suatu ketinggian. Jadi daripada benda tersebut dinaikkan secara vertikal, yang mana akan terasa lebih berat, maka digunakanlah bidang miring ya untuk mempermudah. Penggunaan bidang miring bertujuan untuk memperkecil gaya kuasa pada benda. Jadi gaya kuasanya itu dipermudah, maksudnya dalam kita mengangkat benda tersebut akan dipermudah walaupun bebannya sendiri tidak akan berkurang. Semua alat yang bekerja pada prinsip kemiringan dikategorikan sebagai bidang miring. Contoh beberapa aplikasi bidang miring dalam kehidupan diantara skru, resleting, dan tangga. Jadi apapun itu, walaupun bukan tangga, walaupun hanya sekedar papan, dan apapun itu yang bisa membantu manusia menggunakan prinsip kemiringan, maka dikategorikan sebagai bidang miring. Dan anak-anak harus mempertebal kalimat ini bahwa bidang miring itu memperkecil gaya kuasa pada benda ya. Jadi bidang miring memperkecil gaya kuasa. Jadi daripada benda tersebut diangkat secara vertikal, lebih baik dibantu dengan alat bidang miring sehingga gaya kuasanya akan diperkecil seperti itu. Oke, berikut ini adalah beberapa prinsip bidang miring. Yang pertama, gaya kuasa yang digunakan untuk mendorong atau menarik beban di permukaan bidang miring selalu lebih kecil dari berat benda atau gaya berat. Oke, jadi benar ya kalau bidang miring itu memperkecil gaya kuasa. Tidak memperkecil beban ya, tidak memperkecil gaya berat, tetapi gaya kuasanya yang diperkecil. Oke. Kemudian perpindahan gaya kuasa di atas bidang miring selalu lebih besar dari perpindahan gaya beban secara vertikal. Jadi seperti ini penjelasannya. Perpindahan selalu lebih besar dari perpindahan secara vertikal. Contohnya gini. Jadi perpindahan atau jaraknya itu selalu lebih besar karena bidang miring kan miring seperti ini ya. Tentu jaraknya akan lebih panjang daripada kalian mengangkat secara vertikal. Jadi perpindahan itu terkait jarak ya. Ketika papan dimiringkan, maka membutuhkan suatu panjang yang lebih dibandingkan sesuatu itu diangkat secara vertikal. Seperti itu ya, paham ya? Kayak gitu. Jadi perpindahannya itu selalu lebih besar dibandingkan diangkat secara vertikal. Artinya usaha atau kerja mendorong atau menarik beban di permukaan bidang miring selalu lebih mudah dibandingkan dengan usaha mengangkat beban secara ke atas. Jadi walaupun si jaraknya ini lebih besar,
akan tetapi usahanya itu dipermudah dengan papan miring tersebut atau tangga tersebut dibandingkan dengan langsung dinaikkan ke atas ya. Lalu jarak yang ditempuh beban di atas bidang miring selalu lebih panjang dari jarak beban yang diangkat secara vertikal. Nah itu benar ya, perpindahan dan jarak itu kan berhubungan. Jadi jaraknya lebih panjang, perpindahannya pun lebih panjang seperti itu dibandingkan dengan arah yang vertikal. Semakin panjang bidang miring dipergunakan, usaha atau kerja yang dilakukan untuk mendorong atau menarik beban di atas bidang miring akan semakin mudah. Nah iya benar, karena semakin panjang bidang miring maka dia akan semakin rendah ya. Coba kalian bayangkan jika bidang miringnya misalkan ketinggian suatu meja yang misalkan kalian punya benda yang akan ditaruh ke meja. Nah tingginya 1 meter. Daripada kalian mengangkat benda tersebut ke atas meja, apabila kalian menggunakan bidang miring, nah bidang miring yang semakin panjang maka akan semakin rendah usaha kalian, seperti itu ya. Nah semakin mudah juga. Oke, kesimpulan, bidang miring memperkecil gaya kuasa, seperti itu. Oke anak-anak, kita langsung ke contoh soal bidang miring ya, contoh soal bidang miring. Nah kita bacakan soalnya. Tentukan gaya yang diperlukan untuk memindahkan beban dan keuntungan mekanik pada gambar di atas. Jadi yang ditanyakan gaya dan keuntungan mekaniknya. Oke, kita sama-sama untuk mengidentifikasi gambarnya. Di sini ada bidang miring. Ini panjang lintasannya nih, panjang lintasannya 10 meter, tingginya 2 meter dan bebannya 500 N. Nah, kemudian ditanya gayanya ya, gaya menarik benda atau mendorong bendanya berapa, keuntungan mekaniknya berapa, kayak gitu. Nah ini sudah ditulis, panjang lintasannya 10, tingginya 2, beratnya 500. Jika kita mencari gaya, kita masukkan saja nih ke rumus yang tadi yang sudah ada, dimasukkan yang diketahui. Nah W nya 500, panjang lintasannya 10, tingginya 2. Kita coba kali silang, 10 dikali F 10F, 500 dikali 2 1000. Nah kita pindahkan, F turun, 10 nya turun ke sini, jadi 1000 dibagi 10, F nya sama dengan 100. Oke, kita udah dapat nih F nya. Kalau udah dapat F nya, kita bisa langsung masukkan ke rumus keuntungan mekanik. Nah ini kan sama aja nih, ini rumus keuntungan mekanik. Kalian bisa pilih salah satunya. Cuma Ustazah suka nih kalau kita bisa ngitung dua-duanya untuk membandingkan benar apa enggak ya. Nah kita coba nih dua-duanya ya. Untuk W per F, W nya 500, F nya 100. 500 dibagi 100, 5. Nah S per H, S nya panjang lintasannya 10, tingginya 2, 10 dibagi 2, 5. Jadi sama ya, benar. Jadi keuntungan mekaniknya sama dengan 5. Oke, kayak gitu ya caranya, gampang. Oke anak-anak, kita lanjut pembahasan kita. Oke, kita akan membahas masih terkait dengan bidang miring, yaitu contoh yang lainnya. Nah contoh bidang miring yang lainnya adalah baji dan sekrup. Nah, baji merupakan alat yang sisinya bekerja berdasarkan prinsip bidang miring. Alat yang memiliki prinsip baji diantaranya paku, pasak, pahat, kapak, dan pisau. Nah jadi paku, pasak, pahat, dan pisau itu menggunakan prinsip bidang miring ya anak-anak, karena dia kan bentuknya seperti ini ya. Nah kayak gitu. Persamaan untuk keuntungan mekanik baji berdasarkan gambar berikut. Nah persamaan kalau ingin menentukan keuntungan mekaniknya itu bisa panjang dibagi lebar. Nah panjang dibagi lebar. Nah ini karena Ustazah screenshot dari Word maka ada merah-merahnya. Ini aslinya panjang dibagi lebar. Nah panjangnya yang ini, lebarnya ini. Oke. Sebenarnya ini jarang masuk di soal. Yang sering masuk di soal adalah yang
tadi barusan Ustazah jelaskan yang tipenya seperti tangga ya. Oke. Tapi ini kalian hanya cukup tahu saja ya. Skrup juga merupakan alat yang menggunakan prinsip bidang miring dan berbentuk kerucut. Nah, sama ya. Skrup juga merupakan salah satu bidang miring, akan tetapi bentuknya kerucut. Jadi kalau skrup segitiganya kebalikan dari ini ya. Oke anak-anak, Ustazah akan sedikit menyinggung salah satu pesawat sederhana yang di luar bidang miring. Nah, contoh lainnya ya, yaitu roda berporos atau roda bergerigi. Oke. Yaitu yang menggunakan prinsip roda berporos atau roda bergerigi, salah satunya adalah sepeda. Ya, merupakan contoh alat yang menggunakan prinsip roda berporos. Karena adanya roda sehingga kecepatan dan gaya pun semakin besar. Jadi roda berporos ini akan menambah kecepatan dan gaya ya. Jadi memang kecepatannya besar tapi gaya yang diperlukan pun lebih besar. Prinsip kerja roda berporos adalah gaya kuasa biasanya bekerja pada roda yang besar, gaya beban bekerja pada roda yang kecil, seperti itu. Jadi gaya kuasanya pada roda yang besar tuh yang membuat sepeda tersebut bergerak, seperti itu. Roda berporos berfungsi untuk mempercepat gaya, betul ya, sesuai dengan pernyataan di atas. Contoh benda yang memiliki prinsip roda berporos antara lain adalah motor, mobil, kursi roda, dan sepatu roda. Ya, semua yang mempunyai prinsip roda berporos ya. Oke, anak-anak, sampai di sini pembelajaran Ustazah tentang bidang miring dan sedikit penjelasan tentang roda berporos. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Oke, apabila ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan di WhatsApp. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.